Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yunianti Dwi Kusuma dengan NPM 24200-113. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang akuntansi dalam tindakan. Tujuan pembelajaran kita yaitu: 1. Identifikasi aktivitas dan pengguna yang terkait dengan akuntansi. Yang kedua, jelaskan landasan akuntansi, etika, prinsip, dan asumsi. Yang ketiga, nyatakan persamaan akuntansi dan tentukan komponen-komponennya. Yang keempat, menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Yang kelima, jelaskan keempat laporan keuangan beserta pengertiannya. Identifikasi aktivitas dan pengguna berhubungan dengan akuntansi. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas dasar, yaitu: 1. Mengidentifikasi, yang kedua catatan, dan yang ketiga berkomunikasi peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menjelaskan dasar-dasar akuntansi, etika, prinsip, dan asumsi. Etika dalam pelaporan keuangan ada: yang pertama, skandal keuangan terkini meliputi Enron, WorldCom, HealthSouth, AIG, dan perusahaan lainnya. Yang kedua, regulator dan pembuat undang-undang khawatir bahwa ekonomi akan menderita jika investor kehilangan kepercayaan pada akuntansi perusahaan sebagai tanggapan. Yang ketiga, Kongres meloloskan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX, pelaporan keuangan yang efektif bergantung pada perilaku etika yang baik. Etika dalam pelaporan keuangan ada 3, yaitu: 1. Mengenali situasi etika dan isu etika yang terlibat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur utama dalam situasi tersebut. Yang ketiga, identifikasi alternatif-alternatif dan pertimbangkan dampak setiap alternatif pada berbagai pemangku kepentingan. Di sini ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang pertama yaitu prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP adalah standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Standar-standar ini menunjukkan cara melaporkan peristiwa ekonomi. Badan penentu standar yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, yang kedua Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC, yang ketiga Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran dibagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip biaya historis atau prinsip biaya, menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset berdasarkan biayanya. Yang kedua, prinsip nilai wajar, menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar atau harga yang diterima untuk menjual aset atau melunasi liabilitas. Pemilihan prinsip mana yang akan diikuti umumnya terkait dengan pertimbangan antara relevansi dan representasi yang setia. Di sini ada asumsi. Asumsi dibedakan menjadi 2, yaitu asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Yang kedua, asumsi entitas ekonomi mengharuskan agar aktivitas entitas dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya, milik kemitraan, dan korporasi. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ada 3. Yang pertama yaitu milik. Ciri-cirinya dimiliki oleh satu orang, pemilik sering manajer atau operator, pemilik menerima apapun keuntungan, menanggung kerugian, dan bertanggung jawab secara pribadi atas nama utang. Yang kedua ada kemitraan. Ciri-cirinya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seringkali jenis retail dan layanan bisnis, umumnya tanggung jawab pribadi tak terbatas kemitraan perjanjian. Yang ketiga ada perusahaan. Kepemilikan dibagi menjadi saham, pisahkan hukum entitas, terorganisir di bawah negara bagian hukum korporasi. Yang ketiga tanggung jawab terbatas. Persamaan akuntansi dasar. Di sini ada rumusnya yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Persamaan akuntansi dasar menyediakan kerangka dasar untuk mencatat dan meringkas peristiwa ekonomi. Aset diklaim oleh kreditor atau pemilik. Jika suatu bisnis dilikuidasi, klaim kreditor harus dibayar sebelum klaim kepemilikan. Yang kedua, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aktiva, sumber daya yang dimiliki bisnis, menyediakan layanan atau manfaat di masa mendatang, uang tunai, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Untuk kewajiban, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik.
Kewajiban klaim terhadap aset atau utang dan kewajiban kreditor pihak yang diberi utang uang. Hutang usaha, wesel bayar, gaji, dan upah harus dibayar, dan lain-lain. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah klaim kepemilikan atas total aset, disebut sebagai ekuitas residual. Investasi oleh pemilik dan pendapatan sama dengan plus, gambar dan biaya sama dengan kurang. Analisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Transaksi adalah peristiwa ekonomi bisnis yang dicatat oleh akuntan, mungkin eksternal atau internal. Tidak semua aktivitas mewakili transaksi. Setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Di sini ada ringkasan transaksi. Ringkasan transaksi yang pertama, setiap transaksi dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap A. Tiga komponen persamaan akuntansi dasar, B. Spesifikasi item dalam setiap komponen. Yang kedua, kedua sisi persamaan harus selalu sama. Perusahaan menyiapkan 4 laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah melaporkan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu, mencantumkan pendapatan terlebih dahulu diikuti oleh pengeluaran, menunjukkan pendapatan bersih atau kerugian bersih. Tidak termasuk transaksi investasi dan penarikan antara pemilik dan bisnis dalam mengukur laba bersih. Laporan ekuitas pemilik adalah melaporkan perubahan ekuitas pemilik untuk periode waktu tertentu. Periode waktu sama dengan yang dicakup dalam laporan laba rugi. Neraca adalah melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Mencantumkan aset di bagian atas diikuti oleh kewajiban dan ekuitas pemilik. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas pemilik. Merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Laporan arus kas adalah informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Menjawab pertanyaan berikut. 1. Dari mana uang tunai berasal? 2. Untuk apa uang tunai digunakan? 3. Berapa perubahan saldo kas? Peluang karir di bidang akuntansi ada 4. Yang pertama, akuntansi publik adalah karir dalam audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen yang melayani masyarakat umum. Yang kedua, pribadi akuntansi adalah karir di industri yang bekerja di bidang akuntansi biaya, penganggaran, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Yang ketiga, pemerintahan akuntansi adalah karir di IRS, FBI, SEC, publik perguruan tinggi dan universitas, dan di pemerintahan negara bagian dan lokal. Yang keempat ada forensik akuntansi, menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk melakukan investigasi terhadap pencurian dan penipuan. Dampak standar akuntansi internasional terhadap Amerika Serikat. Keuangan pelaporan. 1. Kesamaan. 3 bentuk organisasi bisnis yang paling umum yaitu kepemilikan tunggal, kemitraan, dan korporasi. Juga ditemukan di negara-negara yang menggunakan standar akuntansi internasional. Yang kedua ada perbedaan. Standar internasional disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. Standar akuntansi di Amerika Serikat disebut sebagai Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau GAAP dan dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga ada melihat ke masa depan. Keduanya, IASB dan FASB bekerja keras mengembangkan standar yang akan mengarah pada penghapusan perbedaan utama dalam cara transaksi tertentu dicatat dan dilaporkan. Sekian itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata atau ucap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.